Kamu pernah terpana dengan aksi para pesulap nggak? Dan sampai kagumnya, kamu sampai bilang, "Wah, kok bisa gitu ya?" Padahal kamu juga bisa melakukannya loh. Semua trik sulap mantul itu ternyata ada penjelasannya. Bahkan sebagian besarnya sangat simpel. Jadi, kamu bisa gampang menirunya supaya teman dan saudaramu ikut terpana. Angka di gula batu. Untuk melakukan trik sulap ini, kamu perlu pensil, gula batu, segelas air, dan penonton. Mintalah salah satu penonton untuk milih angka dari 1 sampai 10. Lalu, tulis angka yang dipilih pada gula dengan pensil. Ambil gulanya dan perlahan tempelin ke jarimu. Nah, isi pensil sebetulnya terbuat dari grafit yang gampang nempel ke kulit manusia. Makanya, angka tadi bisa pindah ke jarimu. Masukin gula batu ke dalam air sampai semuanya larut. Lalu mintalah penontonmu untuk ngegerakin tangannya di atas gelas. Setelah itu, tekan jempolmu ke tangannya dan angka itu akan berpindah tempat secara ajaib. Trik ngebengkokin sendok. Kamu bisa banget loh jadi salah satu karakter The Matrix dengan ngebengkokin sendok, kemudian ngebalikin kondisinya seperti semula lagi. Ambil sendok dengan kedua tangan dan arahin kepalanya ke atas di permukaan meja. Kamu juga perlu pura-pura menekan gagangnya. Bagian yang nggak kelihatan akan bergeser melalui tanganmu sampai ke dekat meja. Bagi para penonton, kondisi ini kelihatan kayak sendok bengkok. Nah, kalau sudah, angkat sendoknya dari meja dengan kedua tanganmu. Kemudian perlihatkan ke penonton kalau sendoknya memang nggak bengkok. Es batu yang diwarnai dari dalam. Siapin es batu dan buat larutan garam yang dicampur dengan cat warna-warni. Kasih tahu penontonmu kalau kamu mau mewarnai es batu itu dari dalam. Tetesin larutan tadi ke semua es batu dengan bantuan pipet. Penonton akan ngeliat kalau esnya berubah warna secara perlahan. Padahal garamnya cuma ngelarutin es, kemudian ngebentuk lubang kecil dan akhirnya menghasilkan warna-warni yang indah. Merica dan air. Tuang air ke dalam gelas, kemudian taburi dengan merica bubuk hingga bubuknya menyebar ke seluruh permukaan air. Mintalah salah satu penonton untuk nyelupin jarinya ke air agar mericanya tersebar. Tapi kok nggak ada perubahan ya? Coba deh ucapin mantra dulu, kemudian masukin jarimu sendiri ke dalam air. Wah, merica bubuknya langsung mencar ke tepian gelas tuh. Ajaib! Padahal sebelum nyelupin jarimu ke dalam air, kamu perlu melumurinya dulu dengan sabun mandi atau sabun pencuci piring. Trik rahasianya simple banget kan? Kecipak air. Untuk meraktekin trik sulap super wow ini, kamu perlu nyiapin tepung maizena, pewarna makanan, air, loyang logam tipis, dan subwoofer stereo. Campurin 2 cup tepung maizena dengan 1 cup air. Lalu tuangin campuran ini ke dalam nampan. Setelah itu tambahin beberapa tetes pewarna makanan dan taruh nampannya di permukaan subwoofer. Tapi jangan lupa ya, tekan nampannya kuat-kuat. Kemudian nyalain musiknya. Kamu akan ngeliat kecipak air warna-warni yang menari-nari. Trik jarum. Kasih tahu penontonmu kalau kamu bisa bikin jarum itu mengapung di air. Nah, kita semua pasti tahu kan kalau baja lebih padat dari air. Seharusnya sih jarum itu tenggelam ke dasar air. Tapi kalau kamu melumasinya dulu dengan minyak goreng, jarum itu nggak akan tenggelam. Tada! Teman-temanmu pasti bakal kaget. Tebak umur. Untuk bikin kejutan tebak umur ini, kamu perlu kalkulator. Pilih aja penonton sukarela untuk nulisin umurnya di kalkulator. Lalu minta dia untuk nutupin layarnya biar nggak kelihatan orang. Kalau udah, minta dia untuk mengalihkan angka tadi dengan 2 dan tambahin dengan angka 1. Setelah itu, dia juga perlu mengalihkan hasilnya dengan 5 dan 10. Mintalah orang itu untuk menulis angkanya di selembar kertas, kemudian ambil kertasnya. Abaikan aja 2 digit terakhir dari angka ini ya. Umur dia tertulis di 2 digit pertamanya. Korek api terbang. Buat penontonmu berdecak kagum dengan trik korek api terbang kayak gini. Ambil wadah korek api kosong dan masukin bagian bawah batang korek api ke tengah wadah sampai mencuat ke atas. Tempelin ujung batang korek api lain ke korek api pertama. Lalu gunakan korek api lain untuk nyalain kedua ujungnya yang menempel. Dalam beberapa saat, batang korek api yang miring akan mulai terangkat seolah-olah mau terbang. Bahkan setelah apinya mati, batang korek ini masih melayang di udara. Api tadi bisa nyatuin kedua ujung korek api, kemudian mengangkat korek yang miring. Tapi penontonmu nggak perlu tahu sedetail itu kan?
Api tanpa bayangan. Siapin senter dan korek api. Kemudian perlihatkan trik ini di hadapan penonton. Nyalain korek api beberapa sentimeter dari dinding. Kemudian nyalain sentermu dan arahin ke bagian tangan yang memegang korek. Di dinding cuma terlihat bayangan tangan dan korek api kan? Nyala api memang nggak punya bayangan. Api nggak ngebentuk bayangan karena materi ini nggak menghalangi cahaya yang lewat. Trik kap terbang. Di trik ini, kamu cuma perlu wadah styrofoam dan sedikit latihan. Buat lubang di salah satu sisi wadah untuk nyelipin jempolmu. Perlihatkan wadah ini ke penonton, tapi jangan sampai mereka ngeliat bagian yang berlubang ya. Kasih tahu juga kalau kamu mau bikin wadahnya terbang. Kemudian, masukin jempolmu ke dalam lubang secara perlahan, tapi jangan sampai ketahuan. Selanjutnya, kamu perlu bikin gerakan sihir dengan jari yang lain. Dengan begini, wadah yang kamu pegang akan kelihatan seolah-olah melayang. Pemadam api ajaib. Campur cuka putih dan baking soda ke dalam gelas, kemudian tutup sampai gelembungnya menghilang. Setelah itu, pura-puralah meniupkan udara dari cangkir ke lilin yang masih menyala. Reaksi ini akan menghasilkan karbon dioksida yang bisa memadamkan api. Penontonmu pasti bakal kagum tuh saat apinya padam sendiri. Objek bergerak. Isiin air ke dalam botol plastik dan masukin benda kecil seperti cuilan aluminium foil atau tutup saus kecil. Tunggu sampai foilnya tenggelam dan buat gerakan sulap dengan salah satu tangan. Sementara itu, posisikan tangan yang satunya di bagian bawah botol sebagai penahan. Dengan begini, penontonmu akan ngeliat foil di dalam botol mulai bergerak naik turun mengikuti instruksimu. Mereka nggak tahu aja sih kalau kamu udah mencet dan agak ngelepas botolnya agar foil itu bergerak naik turun. Menusuk balon. Ambil balon berukuran sedang, tusuk sate kayu, dan setetes minyak sayur atau sampo bayi. Lumuri tusuk sate dengan minyak atau sampo. Kemudian masukin ke balon yang udah diberi udara. Tapi pelan-pelan aja ya. Yang penting, tusuk satenya bisa nembus ke kedua lapisan karet. Penontonmu pasti bakal kaget banget tuh saat balonnya ternyata nggak meletus. Koin di dalam botol. Buat sayatan vertikal di botol plastik biasa dan pastiin ukurannya pas dengan koin. Tapi sebaiknya pilih botol yang beralur aja, biar trik rahasiamu bisa tersamarkan. Perlihatkan botol dan koinmu ke penonton, lalu hitung sampai 3. Setelah itu, tepukkan tanganmu ke botol sambil megang koin. Saat inilah kamu harus memasukkan koin ke dalam botol secara diam-diam. Kalau kamu rajin berlatih, penontonmu pasti cuma akan ngeliat koin tadi tiba-tiba masuk ke botol. Ajaib kan? Tangan magnetik. Ambil sendok logam dan kasih tahu penontonmu kalau kamu bisa mengubah tanganmu jadi magnet. Nantinya, sendok logam ini akan nempel ke tanganmu sendiri. Taruh dulu sendoknya di atas meja dan gerakin tanganmu beberapa kali. Kemudian, pegang pergelangan tangan kirimu dengan tangan kanan, seakan-akan kamu lagi menekannya kuat-kuat. Selanjutnya, pegang sendok dengan tangan kiri dan perlahan buka tanganmu. Wah, sendoknya bisa nempel kuat di telapak tangan tuh. Penontonmu nggak akan tahu kalau kamu udah naruh jari telunjuk kananmu di telapak tangan kiri, supaya sendoknya nggak terlepas. Nah, sebelum melancarkan aksimu ini, sebaiknya latihan yang cukup ya, biar mereka nggak nebak-nebak kalau sendok bermagnetmu cuma ilusi. Cincin yang bergerak naik. Ambil cincin di gantungan kunci atau cincin asli dan karet gelang. Potong karetnya, masukin karet ke dalam cincin dan tarik kedua ujungnya. Tapi, posisi tanganmu harus miring. Kemudian, rapalkan mantra andalanmu, agar para penonton langsung melongo saat cincinnya mulai naik. Nah, ini nih rahasianya. Kamu perlu sedikit ngencengin salah satu ujung karet dan longgarin ujung yang satunya. Kalau udah, masukin sisanya ke bagian bawah telapak tanganmu. Saat kamu ngeliatin bagian yang tersembunyi ini secara perlahan, cincin itu seakan-akan bisa bergerak naik di sepanjang karet. Trik krayon. Di trik ini, kamu perlu krayon warna-warni. Berdirilah dengan membelakangi penonton dan mintalah salah satu dari mereka untuk naruh krayon pilihannya di tanganmu. Pura-puralah menerawang krayon itu dengan jemarimu. Kemudian balikkan badanmu ke penonton. Tapi tanganmu masih tetap di belakang ya. Sambil mengalihkan perhatian mereka dengan mantra ajaibmu, kerik krayon tadi dengan jempol kiri untuk mindahin lapisan lilinnya. Setelah itu, gunakan tangan kirimu untuk bikin gerakan sulap sambil pegang krayonnya dengan tangan kanan.
Kamu juga perlu ngintip jempol kirimu untuk nyari tahu warna krayon itu. Kalau udah, kasih tahu warna yang kamu lihat ke penonton. Widih, misterius amat sih. Telur dalam botol. Untuk melakukan trik ini, kamu perlu telur rebus, botol berdiameter lebih kecil dari telur, setetes minyak bunga matahari atau minyak zaitun, sehelai kertas tipis, dan korek. Terlebih dulu, kamu perlu melumuri leher botol dengan sedikit minyak. Kemudian, beritahu penonton kalau sihirmu ampuh banget, hingga telurmu bisa masuk lewat leher botol ini. Bakar kertas tadi dan masukin ke dalam botol. Setelah itu, taruh telur ke leher botol secepat kilat. Penontonmu pasti bakal bersorak-sorai saat telurnya bisa masuk. Nah, rahasianya gampang aja kok. Nyala api bisa ngebakar oksigen dan mengurangi tekanan di dalam botol. Dan dengan tekanan normal di luar botol, telur ini bisa masuk ke dalam botol. Mengubah minuman jadi uang. Potong cup plastik atau styrofoam menjadi 2 dan buang bagian atasnya. Isi bagian bawah cup dengan koin sampai penuh. Lalu ambil cup yang lebih besar dan buat lubang di bagian bawah. Ukuran lubang ini harus sebesar jempolmu ya. Tutupi bagian bawah cup yang lebih besar dengan spons. Kemudian masukin cup mini berisi koin ke dalamnya. Setelah itu, isi cangkir dengan kopi atau teh kental untuk menyamarkan uang koin. Nah, kamu perlu menggunakan jarimu untuk mindahin cup yang lebih kecil ke bagian atas. Spons ini akan menyerap air di dalam cup hingga penonton mulai terpukau saat koinnya tiba-tiba muncul. Pembaca pikiran. Tunjuk seorang penonton sukarela untuk nyebutin sejumlah benda di dekat kalian dalam hati aja. Setelah itu, pergi dari situ, dan si sukarela harus ngasih tahu semua benda yang dia pilih ke orang lain. Kemudian, kamu perlu balik lagi dan milih sukarela lain yang akan membantumu. Kelihatannya sih kamu cuma asal pilih dan gak kenal dengan orang tersebut. Padahal itu asistenmu sendiri dan penonton masih belum tahu. Informanmu ini mulai mengitari ruangan dan megang masing-masing objek. Akhirnya, dia megang benda berwarna hitam. Dan setelah itu kamu perlu nyebutin benda yang dipilih penonton sukarela tadi. Bagi para penonton, hal kayak ini kelihatan kayak sulap ya. Padahal itu cuma kerja tim yang sangat efisien. Mengubah air menjadi es. Ambil sebotol air dan masukin ke freezer selama 2-3 jam. Setelah airnya cukup dingin, keluarin dari freezer, buka tutupnya dan tuang air pada benda dingin seperti es atau kompres es. Teman-temanmu pasti bakal kaget saat mereka ngeliat kamu bisa mengubah air jadi es. Supaya lebih greget, kamu bisa nambahin sedikit pewarna makanan ke dalam air atau menggunakan jus buah dan minuman soda. Soda yang berubah warna. Ambil cup kertas berisi es batu dan soda bening. Kasih tahu penonton kalau kamu bisa bikin minuman itu berubah warna. Selanjutnya, kamu perlu nuangin soda ke dalam cup. Dan dalam hitungan detik, warna minumanmu langsung berubah. Sebelum melancarkan trik ini, jangan lupa umpetin pewarna makanan di bawah es batu ya. Saat sodanya nyampur dengan cat, warnanya tahu-tahu berubah jadi biru, atau hijau, atau warna lain yang kamu pilih. Pisang yang sudah diiris. Di depan penonton yang antusias, kamu ngambil pisang kemudian mengupasnya. Cuma untuk nunjukin kalau itu sudah diiris. Kok bisa gitu ya? Sebelum melakukan trik sulap ini, tusuk buah pisang yang belum dikupas dengan jarum pentul. Dan putar beberapa kali untuk ngebentuk sejumlah irisan. Trik terbang. Dengan latihan yang cukup, kamu bisa bikin teman-temanmu percaya kalau kamu bisa terbang. Dan saat melakukan trik ini, kamu perlu memposisikan tubuhmu secara tepat. Penonton harus berdiri di belakangmu agar mereka cuma ngeliat salah satu kaki dan kedua tumitmu. Kalau posisimu udah benar, semua penonton pasti akan percaya kalau kamu bisa terbang. Setelah kamu berjinjit dengan kaki tersembunyimu. Ilusi Ratu Salju. Ambil cup plastik atau styrofoam. Tutup bagian bawahnya dengan spons. Dan tambahin es batu di atasnya. Setelah itu, kamu bisa menemui para penonton. Di hadapan mereka, tuang sedikit air ke dalam cup. Tiup permukaannya. Buat gerakan sulap dengan tanganmu. Dan jangan lupa ucapkan Simsalabim. Selanjutnya, balik cup tadi sampai es batunya jatuh. Spons di dalam cup pasti udah menyerap semua air. Trik kartu melayang. Terlebih dulu, kamu perlu menaruh kartu remi di bawah telapak tanganmu dalam posisi menyebar. Angkat tanganmu dan bikin para penonton kagum dengan menerbangkan kartu tadi bersama tanganmu.
Nah, untuk melakukan trik sulap ini, kamu perlu memakai cincin di jari tengah. Setelah itu, masukin batang korek api ke dalam cincin secara perlahan. Tiap kali kamu menyusun kartu, masukin bagian bawahnya ke sela-sela batang korek api dan jarimu. Tekan juga semua jemarimu pada kartu. Dengan begini, semua kartunya akan nempel kuat. Jari yang menembus rahang. Trik ini memang sekilas kelihatan nyeremin, tapi kalau kamu tahu cara kerjanya, semuanya aman kok. Masukin tepung dan sedikit gelatin ke dalam 2 mangkok. Tambahin air ke gelatin dan tunggu sampai larut. Aduk campuran ini dengan sendok agar cepat nyampur. Kemudian, masukin tepung ke dalam campuran sedikit demi sedikit, hingga berubah menjadi campuran homogen yang cukup kental. Siapin modeling clay dan pasang di jarimu untuk menghasilkan cetakan. Pastiin semua lubang dan rekatannya tertutup rapat ya. Dan setelah cetakannya siap, isiin dengan campuran yang udah kamu siapin. Masukin cetakan ini ke dalam freezer selama beberapa jam, kemudian lepas modeling clay-nya secara perlahan. Beri sentuhan alami pada jari palsumu dengan bantuan makeup dan gunakan kuku palsu agar kelihatan mirip aslinya. Nah, agar teman-temanmu terkejut, masukin jari buatan ini ke dalam mulut secara vertikal. Yeay, trikmu udah siap dilancarkan. Mereka pasti bakal percaya kalau jari telunjukmu bisa nembus rahang. Trik kartu. Trik ini dijamin mantul loh, karena kamu cuma perlu megang kantong plastik berisi kartu remi. Gerakin plastiknya, kemudian wush, kartunya langsung berubah. Untuk melakukan trik ini, ambil 2 jenis kartu remi berlainan, tapi berangka sama ya. Setelah itu, tempelin keduanya dengan posisi saling membelakangi. Kalau udah, masukin kartu ini ke dalam plastik klip dan goyangin plastiknya. Tapi jangan sampai penontonmu ngeliat bagian belakang plastikmu. Kalau ketahuan, bisa berabe kan? Gimana? Kamu jadi makin tahu soal trik sulap kan? Jangan lupa kasih like dan share video ini ke temanmu ya. Ada juga video mantul lainnya yang bisa kamu tonton. Pilih aja video favoritmu di sebelah kiri atau kanan layar. Dan tetaplah di sisi terang kehidupan.